Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin wal 'ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فاتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ولا تكثر العتب فيهون العذل. Halaman 180 bagi yang punya kitab. ولا تكثر العتب فيهون العذل. Janganlah engkau memperbanyak teguran. Seorang aktivis dakwah kepada objek dakwahnya, seorang teman kepada temannya, janganlah engkau memperbanyak teguran, fayahunal azlu, maka akan menjadi mudah cacian, maka akan menjadi mudah datangnya cacian. Orang itu kalau sering-sering menegur, maka dia akan dibenci oleh orang yang ditegur karena kebanyakan menegur. Tapi kalau tidak menegur sama sekali, tutup mata atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh teman, itu namanya tidak memperhatikan, ya, tidak ada perhatian kepada teman. Namanya teman itu kalau temannya melakukan salah, ya sebaiknya ditegur. Tapi jangan terlalu banyak menegur, sampai kesalahan sekecil apapun ditegur, maka hal itu akan bisa mengakibatkan putusnya pertemanan di antara dua orang yang sedang berteman. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah, wala tukthiril ataba fayahunal azlu. Janganlah engkau memperbanyak teguran, jangan sering-sering menegur, maka dengan itu
akan mudah mendatangkan cacian ya dari orang yang ditegur. Baik, kita baca syarahnya. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan ya, tidak saya artikan satu persatu. Ini kalau diartikan satu persatu seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang pertemuan-pertemuan awal memang nggak khatam-khatam. Ini kitab lumayan tebal ini ya. Jadi maksud dari apa yang dikatakan oleh pensyarah kitab ini nanti saya terangkan gitu aja. Asy-syarh hadza min 'alaqatil 'alimi bi ghairihi wa fahmu jumlati hadhihi al-wasfiyati yakunu ba'da fahmi mufradatiha hatta yakuna al-fahmu 'ala at-tamam wa tahsul al-fa'idatu bi ablaji wajhin. Ablaj ay azhar. Insyaallah. Pensyarah kitab ini menjelaskan bahwa nasihat Al-Imam Abu Hanifah ini terkait dengan hubungan antara orang alim dengan selainnya. Artinya hubungan antara pengajar ilmu agama dengan jamaahnya. Hubungan antara guru dengan muridnya. Hubungan antara da'i dengan orang-orang yang menjadi subjek atau objek dakwahnya. Hubungan antara seorang teman dengan temannya. Kemudian pengarang kitab ini ingin menjelaskan yang dimaksud al-atab di sini apa, kemudian yang dimaksud al-adl di dalam nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah ini apa? Awalan al-'itabu huwal mu'akhadatu. Yang pertama al-'itab ya di dalam nasihat Al-Imam Abu Hanifah wala tuktsiril 'ataba atau al-'itaba itu artinya adalah al-mu'akhadah. Ya, teguran. Tsaniyan al-'adl huwal laum. Al-'adl itu adalah cacian. Ya, makian. Qala al-Munawi al-'itabu huwa mukhatabatul idlali wa mudzakaratul maujidah. Maujidah itu mahabbah. Itab, teguran itu adalah upaya seseorang di dalam mengingatkan orang lain tapi dengan dilandasi rasa cinta. Ya, dilandasi kecintaan, bukan semangat untuk menghukum, semangat untuk mempermalukan orang, bukan. Itab itu artinya teguran ringan ya. Bukan memburukkan mencaci apa yang dilakukan oleh orang lain, bukan, tetapi menegur. Ya, ada ikatan cinta di antara keduanya sehingga kalau yang satu melakukan kesalahan maka diingatkan. Ini namanya al-itab ya. Teguran ringan. Wa qala Abu Mansur Al-Azhari, at-ta'attub wal mu'atabatu wal 'itabu kullu dzalika mukhatabatun lil akhilla'i talibina husna muraja'atihim wa mudzakarati ba'dihim ba'dan ma karihuhu mimma kasabahum al-maujidah. Ya, hampir sama. Itab, teguran itu artinya adalah upaya dari seorang teman kepada temannya di dalam mengingatkannya untuk kembali bersikap dengan benar, ya, teguran satu sama lain mengenai apa yang tidak disukai, ya, yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi semangatnya itu bukan mempermalukan, menjatuhkan wibawanya di hadapan umum, bukan. Tapi teguran di sini maksudnya adalah mengingatkan, menegur agar orang yang melakukan kesalahan itu tidak lagi melakukan kesalahan dan kembali bersikap dengan benar. Semangatnya itu. Jadi semangatnya itu bukan, motivasinya bukan untuk mempermalukan, untuk menjatuhkan wibawa, marwah seseorang, bukan. Tapi motivasinya atau semangatnya adalah untuk mengingatkan. Yang dilandasi dengan kecintaan seseorang kepada orang lain yang diingatkan. Baik. Fal mu'atabatu masdaru qawlihim 'ataba yu'atibu. Wa huwa ma'khudun min maddah 'ataba allati tadullu 'ala al-amri alladhi fihi su'ubatun min kalamin aw ghairihi. Ya, di dalam menegur itu ada kesulitan yang ditanggung. Ya, artinya di dalam mengingatkan, menegur itu kalau orang yang ditegur
salah di dalam memahami sebuah teguran, itu kan ada kerenggangan hubungan, ya. Bisa jadi akan terjadi kerenggangan hubungan. Makanya pesan Imam Abu Hanifah, terhadap kesalahan-kesalahan kecil kita tutup mata. Jangan setiap kesalahan teman kita kemudian kita tegur. Kesalahan besar, kesalahan kecil, kesalahan sangat remeh itu semuanya kita tegur, maka itu akan merenggangkan hubungan kita dengan, bahkan bisa memutus pertemanan kita dengan, atau memutus pertemanan seorang guru kepada muridnya. Jadi terhadap kesalahan-kesalahan kecil kita tutup mata, seakan-akan kita nggak tahu. Terhadap kesalahan yang bahkan itu adalah dosa, maka harus ditegur, harus diingatkan. Itu sebagai bentuk kepedulian kita, perhatian kita kepada orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min dzalikal atabah, ya. Dari akar kata atabah itu ada kata al-atabah di dalam bahasa Arab. Wa innama summiyat bidzalika lirtifa'iha 'anil makanil mutma'innis sahl. Al-atabah itu artinya kayu yang diinjak sebelum kita memasuki pintu. Zaman dulu ketika seseorang membangun pintu, ya, atau membuat pintu rumah, itu di depannya ada ambang pintu. Ambang pintu itu kayu yang diletakkan di bawah, ya, yang agak naik ke atas. Itu namanya al-atabah, ambang pintu, ya. Nah, kenapa disebut ambang pintu? Lirtifa'iha. Kenapa disebut al-atabah? Kenapa disebut al-atabah? Lirtifa'iha 'anil makan al-mutma'innis sahl. Karena dia berada di tempat yang tinggi, tidak seperti tempat lain, ya. Dia berada di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain. Makanya ketika menegur itu kan ada apa? Ada sandungan, ya, semacam orang mau masuk harus mengangkat kakinya. Ada sandungan di situ. Berasal dari akar kata atabah inilah kemudian ada istilah al-atabah yang disebut atau yang biasa diterjemahkan dengan arti ambang pintu. Baik, wa innal mu'atabata min anwa'il hiwari bainal akhilla'i hadza in waqa'al mawqi'a wa kana biz-zamani wal makanil munasibain. Wa illa faqad yansha'u min dzalika umurun la tuhmadu 'uqbaha. Jadi saling menegur ini adalah satu di antara macam-macam interaksi, ya. Satu di antara sekian banyak macam interaksi antara seorang teman dengan teman lainnya. Ya, ini bentuk interaksi hiwar, ya, antara seorang teman dengan teman lainnya. Ya, interaksi yang baik sebenarnya saling menegur satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Ini adalah salah satu bentuk interaksi yang baik antara seorang teman yang memiliki kepedulian terhadap temannya. Tetapi ini hadza in waqa'al mawqi'a. Jika dilakukan dengan sikap yang tepat, wa kana biz-zamani wal makanil munasibain. Di waktu dan tempat yang sesuai, di waktu dan tempat yang tepat. Jika tidak demikian, faqad yansha'u min dzalika umurun la tuhmadu 'uqbaha. Wa illa faqad yansha'u min dzalika umurun la tuhmadu 'uqbaha. Jika dilakukan tidak di waktu dan tempat yang tepat, maka hal itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini butuh jam terbang, ini butuh pengalaman, ya. Tapi teorinya seperti itu, ya. Teorinya seperti itu. Jadi kalau ingin menegur, ingat-ingat, ya, ditanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita nasihat Al-Imam Abu Hanifah ini. Jangan sering-sering menegur. Ya, tegurlah di waktu yang tepat. Tegurlah di tempat yang tepat. Jika tidak di tempat dan waktu yang tepat, maka teguran kita kepada teman kita, walaupun niatnya baik, tetapi akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa merenggangkan hubungan,
bahkan bisa memutus hubungan antara kita dengan teman kita yang sudah sekian lama terjalin. Teorinya seperti ini, tapi saya dengan teman-teman yang ikut kajian ini mungkin memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam penerapannya. Jadi ini semuanya tergantung di mana kita tinggal, bersama siapa kita bergaul, ya. Kemudian kesalahan teman kita atau jamaah kita itu dalam hal apa. Ini semuanya urusan-urusan teknis yang menuntut pengalaman kita masing-masing di dalam mengatasinya. Tapi teorinya seperti ini. Ya, kita sudah punya rambu-rambu. Rambu-rambunya adalah seperti yang tadi disampaikan. Lidzalika nad'u ila tawassuti fil 'itab. Pengarang kitab ini, pensyarah kitab ini mengajak kita semuanya untuk tawassut di dalam menegur, di dalam melakukan teguran. Ya, tawassut. Jangan sering-sering, tapi juga jangan kemudian tidak pernah menegur. Atau sedikit sekali teguran kita, tapi juga jangan banyak-banyak. Jadi wasat, ya. Tengah-tengah saja, sedang-sedang saja. Frekuensinya jangan terlalu sering, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya, lagi-lagi ini teori, ya. Prakteknya seperti apa itu tergantung konteks di mana kita tinggal, bersama siapa kita bergaul, kesalahannya seperti apa, dan seterusnya. Qala al-Mawardi inna kathratal 'itabi takunu sababan lil qati'ah. Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi memberikan nasihat kepada kita bahwa sering-sering kita melakukan teguran, menyampaikan teguran, maka itu akan menyebabkan putusnya hubungan antara kita dengan orang yang kita tegur. Ya, hal-hal remeh-temeh, ya. Hal-hal yang mestinya tidak ditegur, ya, sebuah kesalahan kecil yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan terhambatnya laju perkembangan dakwah, ya sudah, kita tutup mata saja, seakan-akan kita nggak melihat, seakan-akan kita nggak tahu. Ya, bukan berarti kita tidak perhatian kepada teman, tapi kalau hal-hal kecil kemudian kita tegur dan itu berulang-ulang, maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, takunu sababan lil qati'ah, hal itu bisa memutuskan hubungan kita dengan orang yang sering-sering kita sampaikan teguran kepadanya. Wattirahu jami'ihi, wattirahu ay tarku, ya. Wattirahu jami'ihi dalilun ala qillatil iktirathi bi amri shadiq. Dan meninggalkan keseluruhannya, artinya setiap teman kita melakukan kesalahan sama sekali tidak kita tegur. Apa kata Imam Al-Mawardi? Hal itu adalah dalilun ala qillatil iktirathi bi amri shadiq. Itu adalah tanda bahwa kita tidak punya kepedulian atau sedikit sekali kepedulian kita terhadap teman kita, terhadap jamaah kita, terhadap masyarakat di sekitar kita. Berarti kita nggak ada kepedulian kalau sama sekali tidak kita sampaikan teguran. Jadi ya baina hadza wa hadza. Ya, antara sering dengan antara sedikit, tengah-tengah saja. Jangan terlalu sering, tapi juga jangan tinggalkan semuanya. Wa qad qila illatul mu'adati qillatul mubalah. Illatul mu'adati ay al-adawah. Illatul mu'adati qillatul mubalah. Ya, penyakit permusuhan itu sedikitnya kepedulian. Penyakit permusuhan itu adalah sedikitnya kepedulian. Qillatul mubalah. Ya, artinya kalau nggak ditegur sama sekali nanti ya orang akan menganggap kita nggak peduli kepada dia. Dan lama-lama akan merenggangkan hubungan juga. Saya melakukan kesalahan jelas salah kok nggak ditegur. Teman saya cuek bebek. Nah, ini bukan teman yang baik ini kalau seperti ini. Lama-lama akan muncul pikiran-pikiran semacam itu dan hal itu juga bisa merenggangkan hubungan. Wal matlubu an tatawassatul halu bainal 'itabi wa tarkihi. Jadi harus tawassut, ya, harus tawassut, harus di tengah-tengah antara menegur dengan tidak menegur. Fayusamihu bil mutarakati wa yastaslihu bil mu'atabati. Memaafkan dengan mutarakah, ya, menutup mata, tidak seakan-akan kita nggak tahu karena kesalahannya tidak seberapa.
Wa yastaslihu bil mu'atabah, dan berupaya untuk memperbaiki sikap seorang teman bil mu'atabah dengan saling menegur. Ya, kadang ini kita lakukan, tutup mata kadang kita lakukan, artinya seakan-akan kita nggak tahu karena kesalahannya kecil. Tapi kalau kita ingin memperbaiki keadaan, sesekali kita sampaikan teguran. Ini biasa dalam pergaulan seperti itu ya. Dalam dakwah juga seperti itu. Ya, kita dengan masyarakat di sekitar kita. Kita dengan jamaah kita. Kita sebagai seorang guru kepada murid-murid kita. Kita sebagai seorang pengasuh pondok dengan para santri. Kita sebagai pengasuh pondok dengan guru-guru yang mengabdi di pondok sebagai para pengajar yang berada di naungan yayasan yang kita dirikan atau kita kelola misalkan. Li'annal musamahata wal istislaha idza ijtama'a lam yalbath ma'aha nufurun wa lam yabqa ma'ahuma wajdun. Ya harus dua-duanya, ya, harus dua-duanya. Kadang-kadang kita maafkan kesalahan-kesalahan kecil, kita seakan-akan nggak tahu, tidak kita tegur. Kemudian di sisi yang lain, kalau dia melakukan kesalahan yang menurut kita perlu untuk ditegur, kita lakukan teguran, kita sampaikan teguran. Kalau ini dan ini kita lakukan, maka insya Allah tidak akan ada kerenggangan hubungan. Dan akan walam yabqa ma'ahuma wajdun. Ya, dan akan tetap ada hubungan kecintaan karena Allah antara dua orang yang saling berteman. Waqad qala ba'duhum, sebagian dari para ulama mengatakan la tukthirna mu'atabata ikhwanika fayahuna 'alaihim sukhtuka. La tukthirna mu'atabata ikhwanika fayahuna 'alaihim sukhtuka. Ini makalah yang indah sekali. La tukthirna mu'atabata ikhwanika. Jangan terlalu banyak menegur teman-teman kamu. Fayahuna 'alaihim. Maka akan dengan sangat mudah bagi mereka, jika itu engkau lakukan, maka akan sangat mudah bagi mereka, sukhtuka, membenci kamu. Jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak di dalam menegur teman-temanmu. Kalau itu engkau lakukan, maka akan menyebabkan mudahnya mereka di dalam membenci kamu. Wa qila qadiman al-'itabu hadaiqul mutahabbina wa thimarul awda'i ay al-mutawaddina wa dalilul dhanni wa harakatut tashawwuqi wa rahatul wajid al-muhibb wa lisanul mushfiqi. Dikatakan pada masa lalu bahwa teguran itu adalah semacam atau ibarat taman bagi orang-orang yang saling mencintai. Teguran ibarat taman bagi orang-orang yang saling mencintai. Dan buah bagi orang-orang yang saling mengasihi. Buah dari orang-orang yang saling mengasihi. Ya, kalau satu di antara yang lain, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mencintai karena Allah, maka jika temannya melakukan kesalahan, ya ditegur. Ya, ditegur dengan teguran yang tadi frekuensinya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian teguran ini juga adalah dalam makalah yang qadiman diucapkan pada masa lalu, ini adalah gerakan-gerakan kerinduan. Kemudian kenyamanan bagi orang yang mencintai yang lain, walisanul musyfiqi, dan itu adalah bentuk sayang dari seseorang kepada yang lain. Ya, lisan sayang, teguran itu adalah lisan sayang dari seseorang kepada orang lain. Wa yurwa an Sayyidina Ali mauqufan alaihi, diriwayatkan dari Sayyidina Ali secara mauquf. Secara mauquf artinya tidak marfu' kepada Nabi, bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan Sayyidina Ali. La tukthiril 'itaba fa innal 'itaba yurithu ad-daghinata wal bighdata. Janganlah engkau perbanyak teguran. Karena sesungguhnya memperbanyak teguran itu akan melahirkan kebencian. Akan melahirkan sebuah kebencian. Wa min fawaidil mu'atabah. Terakhir ini. Di
Di antara faidah teguran, tuzilu soda al-bughdi wal karahiyati minal qulub, menghilangkan karat kebencian dari hati. Ya, kalau tegurannya itu tepat waktu dan tempatnya, ya. Tazidul mahabbata wal ulfa, akan menambah kecintaan dan rasa sayang. Tudhibu nazaghash syaitani wa wasawisahu, menghilangkan godaan syaitan. Tunaqqin nufusa wa tutahhiruha min dhununil itsmi, menyucikan jiwa, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati, dari dosa. Tuqawi awasiral wuddi wat tafahumi fil mujtama, menguatkan unsur-unsur kecintaan dan saling memahami di antara masyarakat. Ya, teguran-teguran yang tadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Wa huna nuqtatun latifah, ada faidah, ya, ada faidah sedikit yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini. Laisa min syartil itabi wuqu'u ma'siyatin min zamilin aw sadiqin aw akhin aw ahlin. Bukan syarat kita menegur orang lain, kita sampaikan teguran kepada orang lain, tidak disyaratkan terjatuhnya orang lain tersebut ke dalam maksiat. Ya. Bal qad takunu li'annahum tarakul ahsana wal afdala wal aula bihi. Teguran itu terkadang kita lakukan karena orang yang kita tegur itu meninggalkan sesuatu yang lebih baik, bukan karena dia melakukan dosa. Ya, tidak syarat kita menegur, menyampaikan teguran karena orang yang kita tegur itu melakukan dosa. Ya, kalau dia melakukan dosa ya pasti kita tegur. Tapi teguran kita yang kita sampaikan bukan hanya ketika orang lain melakukan dosa, tetapi ketika orang lain, teman kita, saudara kita, ya, keluarga kita, jamaah kita, santri kita, kalau melakukan sesuatu yang, kalau meninggalkan sesuatu yang ahsan, meninggalkan sesuatu yang lebih baik, ya, ada yang lebih baik ditinggalkan, kemudian melakukan yang lain, ini juga kita tegur. Contohnya apa? Pensyarah kitab ini sebelum memberikan contoh, beliau mengatakan di akhir bagian dari kajian ini, pembahasan ini, nasihat ini, wa farqun baina ta'nibi wal itab. Berbeda antara ta'nib dengan itab. Ta'nib itu artinya mencela, ya. Ta'nib itu artinya mencela, jangan lakukan itu. Kalau itab itu teguran. Ya, yang menguatkan hubungan tadi, tazidul ulfah wal mahabbah, tuqawi awasir al-wud, ya, memperkokoh jalinan hubungan kita dengan orang lain, itu adalah teguran, bukan celaan. Bukan celaan, bukan taknib tapi itab, ya. Bedakan antara taknib, celaan, cacian, makian, dengan itab. Itab itu teguran ringan. Fayuqalu, maka dikatakan itabun latifun. Itabun latifun kama fi qissati nuzuli abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Wala yuqalu annaballahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ibnu Ummi Maktum yang buta, kemudian beliau beralih untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang pembesar kafir Quraisy, itu ditegur. Ditegur secara ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Ya, di dalam surat itu, ya. Di dalam surat Abasa itu. Itu bukan cacian, bukan celaan Allah kepada nabinya, tetapi dikatakan oleh para ulama tafsir itu hanya sekadar itabun latif. Teguran ringan dari Allah kepada nabinya, bukan karena nabinya melakukan dosa, tapi karena Nabi Muhammad pada saat itu meninggalkan sesuatu yang ahsan, meninggalkan sesuatu yang aula, meninggalkan sesuatu yang lebih baik, melakukan yang lain, sementara yang ditinggalkan ini, yang tidak dilakukan adalah lebih baik bagi beliau. Nah, ini beliau dikatakan di sini bal kullu dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam tarkun lil aula. Karena beliau meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Ya, tapi niat beliau baik, ya. Niat beliau agar para pembesar kafir Quraisy ketika disampaikan dakwah kepada mereka, mereka mau masuk ke dalam agama Islam, simpatik kepada Islam, lalu masuk ke dalam agama Islam. Harapan beliau seperti itu. Tapi ternyata beliau meninggalkan orang yang lebih membutuhkan
tausiah beliau ya daripada orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini dari Nabi, sikap Nabi ini bukan terjatuh ke dalam dosa, ya, bukan dosa besar, bukan dosa kecil, tapi ini hanyalah tarkun lil aula, meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Beliau melakukan hal lain, padahal ada hal yang lebih baik untuk beliau lakukan, yaitu memberikan tausiah, nasihat kepada sahabat Nabi yang buta itu. Demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sekedar rambu-rambu teori, prakteknya tergantung jam terbang kita di dalam melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Semakin kita sering dan aktif di dalam menyampaikan dakwah, maka semakin kita memahami karakter orang-orang yang kita dakwahi, sehingga nasihat dari Al-Imam Abu Hanifah, rambu-rambu yang beliau sampaikan, teori yang beliau nasihatkan dan wasiatkan kepada kita semuanya sebagai para aktivis dakwah, ini betul-betul bisa kita terapkan ketika kita menyampaikan dakwah dan mengajarkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.